Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, perkenalkan dari kami dari kelompok 2 akan mempersembahkan wayang berjudul Ramayana Kumbakarna Gugur. Setelah Sarpakenaka tewas, menyusul anak-anak Prabu Dasamuka dan Patih Prahasta gugur di medan perang Laga, membuat dendam Prabu Dasamuka semakin menjadi-jadi. Prabu Dasamuka memerintahkan beberapa pasukan untuk pergi ke Gunung Gohkarna untuk membangun Kumbakarna dari tidurnya. Namun Kumbakarna dengan jalan apapun tidak bisa dibangunkan. Pasukan Prabu Dasamuka kembali ke Alengka melaporkan kepada Prabu Dasamuka bahwa Kumbakarna tidak bisa dibangunkan. Prabu Dasamuka kemudian memerintahkan kurir untuk menemui Prabu Sumali agar anak-anak Kumbakarna, Kumba-Kumba dan Aswani Kumba maju ke medan laga. Kedua anak Kumbakarna tidak pernah berurusan dengan Alengka. Mereka tinggal di Pangleburngangsa, tinggal bersama dengan ibunya Dewi Kiswani dan eyangnya Prabu Sumali. Prabu Dasamuka mengirim utusan ke Pangleburngangsa meminta kedua anak Kumbakarna berangkat ke medan laga. Usia Kumba dan Aswani Kumba masih belasan tahun, belum dewasa. Prabu Sumali melarang kedua anak Kumbakarna pergi ke medan laga. Dewi Kiswani pun merasa berat hati untuk melepas kedua anaknya. Lagi pula belum ada restu dari ayahnya. Kumbakarna akhirnya Prabu Sumali menolak pesan dari Prabu Dasamuka. Prabu Dasamuka marah-marah mengetahui perintahnya ditolak oleh kakeknya. Prabu Dasamuka akhirnya memerintahkan beberapa pasukan untuk menjemput kedua anak Kumbakarna. Prabu Sumali dan Dewi Kiswani dengan berat hati melepas Kumba-Kumba dan Aswani Kumba menuju medan laga. Kedua anak Kumbakarna pun berangkat ke medan laga disertai dengan pasukan prajurit Alengka Diraja. Bendera Alengka telah kelihatan memasuki daerah pertahanan Swilagiri. Prajurit Pancawati telah bersiap-siap untuk menerima kedatangan mereka. Dari penjaga perbatasan memberikan laporan kepada Anggada bahwa prajurit Alengka dengan kekuatan penuh di bawah pemimpinan sepasang anak kembar Kumbakarna. Kumba-Kumba dan Aswani Kumba telah memasuki perbatasan pertahanan Swilagiri. Anggada dan Anila telah menuju kedatangan para senapati Alengka. Pasukan Alengka barisan terdepan telah siap meluncurkan panah api. Sementara itu, Wibisana mengarahkan anak panah hujan ke langit. Anak panah meluncur ke Mega Mendung. Hujan pun turun dengan lebat. Panah api prajurit Alengka bisa dilumpuhkan. Perang pun terjadi. Pasukan raksasa melawan pasukan kera yang jumlahnya puluhan ribu. Ditambah dengan pasukan dari Goa Kiskenda terus merengsek mundur pasukan Alengka. Sementara itu prajurit Alengka dan Pancawati minggir. Kini panglima perang Alengka sepasang raksasa muda anak Kumbakarna terpaksa melawan pasukan Pancawati. Anggada dan Anila menerima tantangan raksasa muda. Anggada melawan Kumba-Kumba dan Anila melawan Aswani Kumba. Setiap kali Kumba-Kumba tewas, kemudian Aswani Kumba melompatinya, maka Kumba-Kumba hidup kembali. Demikian pula sebaliknya. Tenaga Anggada dan Anila terkuras habis dan jatuh tidak berdaya. Beruntung Sugriwa dan Anoman segera menolongnya. Sugriwa teringat kepada kakaknya Resi Sumbali yang menceritakan perang di Goa Kiskenda ketika melawan Prabu Maesura dan Patih Lembasura yang juga memiliki kesaktian ganda bagai Kumba-Kumba dan Aswani Kumba. Namun Sugriwa sudah terlalu tua untuk melawan mereka. Anoman bersedia menjadi lawan keduanya. Perkelahian antara kedua anak Kumbakarna dan Anoman begitu seru. Kedua anak Kumbakarna merasa percaya diri dapat mengalahkan para satria Pancawati.
Ketika Anoman di tengah-tengah di antara Kumba-Kumba dan Aswani-Kumba dalam posisi berhadapan, tiba-tiba Kumba-Kumba dan Aswani-Kumba bersemangat dengan penuh penyerangan bersama. Anoman menghindar dengan meloncat ke atas, sehingga kepala mereka berbenturan dengan kerasnya. Sehingga kepala mereka pecah dan tewaslah anak-anak Kumbakarna. Wibisana di dalam hati menangisi kedua kemenakannya. Yang tewas mengenaskan, mengapa anak yang baru belasan tahun usianya maju ke medan perang. Keduanya menjadi pahlawan alangkah yang dibanggakan. Prabu Dasamuka semakin berduka. Dengan kematian Kumba-Kumba dan Aswani-Kumba, kini saatnya tokoh Alengka yang tersimpan di Gunung Gohkarna sudah saatnya harus dibangunkan dan berangkat ke medan perang. Mempertahankan pasukan Alengka Diraja di bawah komando langsung Prabu Dasamuka telah berangkat menuju Gunung Gohkarna. Ikut dalam rombongan Terja Mantri Togok dan Sarawita. Pasukan juga membawakan makanan dan untuk Kumbakarna. Kumbakarna merasa senang Prabu Dasamuka mau mendatanginya, dan Prabu Dasamuka telah memberikan maaf kepada Kumbakarna. Makanan dan minuman diberikan kepada Kumbakarna. Makanan dan minuman Kumbakarna beberapa gerobak pun habis. Setelah selesai makan dan minum, Prabu Dasamuka baru menjelaskan maksud kedatangannya. Berkata kepada Rahwana, "Oh Kumbakarna, aku membutuhkan tenagamu. Dengarkanlah baik-baik kataku. Negerimu hampir hancur berantakan karena kamu hanya tidur mendengkur, tidak menghiraukan. Semua senapati dan perwira Alengka satu persatu gugur. Kini negerimu diinjak-injak kerak dan munyuk-munyuk Wadrasi Rama dari Malawian. Sekarang mereka berkemah dan berbaris di Gunung Suiglari. Kini apakah baktimu kepada negaramu dan bangsamu?" Tetapi Kumbakarna tak sepatah kata pun menjawab. Sedang Rahwana hanya mondar-mandir seolah-olah kehabisan kata, kemudian mengeluh sambil menghempaskan diri. Duduk di singgasananya, setelah sadar berteriaklah kembali meneruskan pidatonya. "Oh Kumbakarna, kini seluruh harapanku tinggal kepadamu. Ketahuilah bahwa kedua anakmu Kumba-Kumba dan Aswani-Kumba serta Paman Prahasta pun telah gugur pula. Terjunlah ke medan laga adikku. Bunuhlah Rama dan Laksamana. Tumpaslah Hanggada dan Anoman. Musnahkanlah sekalian Wadyu Munyuk dan Rewanda dari bumi Alengka. Oh adikku Kumbakarna yang kucintai, perlihatkanlah kesetiaan baktimu dan cinta kasihmu kepadaku. Aku adalah kakakmu yang tertua, yang kini dalam kesedihan. Aku yakin dengan kesaktianmu, engkau dapat dan sanggup menumpas dalam waktu singkat seluruh wadya dan pengikut Rama." Kumbakarna terkejut ketika Prabu Dasamuka memberitahu kalau perang Alengka sudah terjadi. Saudara-saudaranya Sarpakenaka, anak-anak Prabu Dasamuka, serta Pati Prahasta semuanya telah gugur, juga anak-anaknya sendiri. Kumba-Kumba dan Aswani-Kumba telah gugur pula di medan laga. Semuanya telah gugur. Akhirnya Kumbakarna memuntahkan makanan dan minuman yang terlanjur masuk ke dalam perutnya. Setelah emosi Kumbakarna sedikit mereda, kemudian ia berkata, "Rahwana kakakku, itulah akibat orang yang berkepala batu. Yang didengar hanya kemurkaan hatinya sendiri. Kecongkakan dan keponggohanmu, engkau sendirilah yang membentuknya. Setiap kali engkau sesumbar, sok kuasa, seolah-olah tak ada manusia di dunia ini yang melebihi kesaktianmu. Sekarang apa jadinya? Negara hampir punah dan tumpas gulung tikar. Oh Rahmana kakakku yang kuhormati dan apa jadinya? Mengapa dahulu engkau tak mau dengar? Dikala aku dan adikmu Wibisana yang cerdik bijaksana itu menasihatimu. Bukankah ia telah dengan berani dan penuh kejujuran mempersembahkan saran-sarannya? Tetapi engkau buta, bahkan memarahinya, menuduhnya seolah-olah mengkhianatimu dan membantu lawan. Wibisana adalah manusia sarjana yang dapat membaca akibat jauh dari hasil perbuatan yang baik dan buruk.
Engkau tak mendengarkan pertimbangannya, bahkan engkau mengutuk dan mengusir. Kini ia meninggalkanmu, meninggalkan negeri Alengka bukan karena mengkhianati negara, tetapi ia memihak kebenaran. Itulah sikap Suyana yang tahu akan kebenaran. Itulah bukti dan petunjuk bagimu bahwa ia benar-benar berbicara dengan sepenuh jiwa dan cita-cita luhurnya. Demi keselamatanmu sendiri, kini engkau baru tahu akibat kepergiannya. Seolah-olah Alengka kehilangan cahayanya. Para hulu-hulahan, bahkan engkau sendiri berjalan menumbuk-numbuk seperti orang buta kehilangan tongkatnya. Siapakah yang bersalah? Oh kakakku, masih ada waktu. Kembalikan Sinta kepada Rama demi keselamatan negara dan bangsa Alengka. Saranku, ini bukanlah karena aku takut berperang, tetapi aku tahu bahwa Ramalah yang berdiri di pihak yang benar. Kalau ini kau kerjakan, berarti engkau telah menyelamatkan negaramu dan bangsa. Kumbakarna berpakaian putih-putih dan berangkat ke medan laga membela tanah air dan membalas dendam kematian anak-anaknya. Dan bukan karena membela Prabu Dasamuka yang angkara murka, pasukan Alengka mengiring kepergian Kumbakarna ke medan perang. Prabu Dasamuka pulang ke istana Alengka Pura, sedangkan Teja Mantri Togok dan Sarawita pulang ke Patogo. Bendera hitam Alengka kelihatan berderet di perbatasan pertahanan Sri Lanka. Itulah kisah yang saya dapat sampaikan. Kelihatan berderet di perbatasan pertahanan Sri Lenggari. Itulah kisah yang saya dapat sampaikan. Aku